Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita siap memuji Tuhan ya hari ini. Iya. Kak Petrus sudah siap? Siap Kak. Mari kita angkat pujian kita yang pertama. Yesusku menyembahmu. Kita ada di sini mau menyembah Tuhan kita. Yesus yang besar. Berkati hidupku, berkati hidupku. Sekali lagi katakan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Adik-adik angkat pujian ini. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Sama-sama sambil bangkit berdiri, segala pujian syukur bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, aku datang menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya Tuhan, inilah kami yang datang rindu untuk menyembah Tuhan, memuji kebesaran nama-Mu. Karena hanya Engkau, Tuhan yang layak kami sembah. Sebab kebaikan-Mu, kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami sepanjang hari. Setiap hari baru berkat-Mu atas kami. Inilah kami Tuhan yang rindu untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang melayani. Tuhan juga yang mempercepat langkah teman-teman kami. Supaya kami boleh berkumpul bersama menikmati berkat surgawi. Tuhan pimpin ibadah kami dan kami sudah bersyukur berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya,
Amin. Amin. Duduk Kak, boleh duduk? Ya, boleh, Silakan duduk. Yang penting semangat nyanyinya ya. Yes, semangat. Kita mau katakan Tuhan itu baik. Ya. Kalau kita masih Tuhan ada itu baik. seperti saat ini adalah karena kebaikan Tuhan. Betul? Betul. Katakan dengan penuh sukacita, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Boleh dengan bertepuk tangan? Masuk gerbangnya bersyukur dengan kidung pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi beserta agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, adik-adik nyanyikan pujian ini. Mas, dengan kidung pujian. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala. Semua makhluk di bumi di surga. Sebab Tuhan baik sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal Sebab selamanya, dia baik, anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, amin ya Kak. Jarang Ya. orang baik dan kekal selamanya. Ada kadang-kadang baik sebentar doang, tapi Tuhan baik dan kekal Selamanya. selama-lamanya. Ya. Dan Tuhan yang baik itu Tuhan yang menciptakan langit dan Dan bumi. bumi. Oleh Ya. sebab itu kita nggak perlu khawatir. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti sanggup tolong kita. Kita mau angkat pujian. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, tiada yang mustahil baginya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil baginya. Tiada mustahil baginya. Oh, tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada
Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ya. Tuhan kita baik, Tuhan kita penuh kuasa, dan Tuhan kita setia. Oleh sebab itu kerinduan kita juga mau setia, ikut Tuhan, taat perintahnya. Kita siapkan hati kita, sambut firman Tuhan dengan pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Sambil berdiri adik-adik, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. adik-adik angkat pujian ini. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati Kau dapati aku tetap setia. 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 Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas nikmat cinta kasih Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama anak-anak-Mu telah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hengki. Engkau mengurapi hamba-Nya dan memberkati kami semua yang mendengarkan. Biarlah telinga kami mendengarkan firman-Mu, agar iman kami semakin kuat dan bertumbuh oleh karena pendengaran firman Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk. Pagi semuanya. Pagi ya. Pagi ini kita mau belajar tentang jangan bersandar pada pikiran kita. Ya, sebelumnya kita baca dulu ya di Amsal 3 ayat 5 dan 7. 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 Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke, ya. Jadi Tuhan menasihati kita dalam kitab Amsal ini, jangan kita bersandar pada pikiran kita sendiri. Nah, waktu manusia diciptakan itu punya akal nggak? Punya kan? Kalian perhatikan deh, mungkin kalau dulu zamannya kakak sama kalian beda nih. Kalau sekarang kalian di saat umur sekarang ini sudah pakai apa? Handphone.
Zaman kakak dulu belum ada tuh handphone. Adanya cuman telepon yang di rumah itu loh. Malah sekarang udah jarang dipakai ya, Telkom. Ya. Pakai 021 tuh, ya. Dulu zaman itu orang mau punya telepon seperti itu tuh susah banget. Jadi orang mau punya telepon rumah itu susah. Jadi zaman dulu sama sekarang itu berbeda sekali, ya. Teknologinya belum maju. Jadi karena manusia ini punya akal, ya, ada kepintaran lah, ya, bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik dibanding yang sebelumnya. Kalau dulu kakak kalau mau pergi kemana-mana, ya nyasar bisa. Kalau sekarang pakai apa? Google Map, ya. Kalau handphone yang nggak ada sinyal, nggak bisa pulang, ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia itu diberi kepintaran, ya, diberi akal sehingga teknologi bisa diciptakan sehingga manusia hidupnya sekarang lebih dimudahkan apa disusahkan? Lebih mudah. Kalian kalau belanja bayarnya pakai uang cash lagi nggak? Wah, zaman dulu ya udah duitnya kasih bagus, dikembalinnya duitnya lecek-lecek. Zaman sekarang kalau belanja bayarnya udah nggak pakai uang cash, pakai scan, ya, pakai QR code namanya, ya kan? Terus kalau mau transfer duit, aduh dulu kakak mah mesti ngantri di bank. Walaupun sekarang masih ada ya, tapi kalau jumlah yang kecil kan, lu kemarin makan bakso barengan ya, bagi 5 ya, satu orang 30.000 misalnya. Gue yang bayarin dulu, lu bayar ya. Bayarnya pakai apa? Banking. Udah canggih kan? Jadi teknologi itu sekarang tuh pesat banget. Karena apa? Karena Tuhan kasih manusia itu akal, kepintaran. Ya, terus setiap orang sekarang didorong untuk apa? Menempuh pendidikan itu tinggi banget, ya. Di sini yang cita-citanya mau jadi dosen ada? Nggak ada ya pasti ya. Maunya jadi apa? Akuntan. Terus jadi apa lagi? Jadi apa? Kira-kira di sini mau jadi apa? Dokter ada? Dokter? Insinyur? Arsitek? Macam-macam ya. Pasti orang tua kalian menyekolahkan ya di tempat yang bagus. Siapa di sini yang sekolahnya yang international school? Bukan yang internasional? Semuanya, sisanya ya. Apa enggak sekolah? Habis yang angkat tangan dikit semua. Ya, jadi orang tua aja sekarang itu mendorong anaknya untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Supaya apa? Nanti ke depannya persaingannya makin ketat nggak? Makin ketat, ya. Harus bisa minimal bahasa Inggris aja udah mesti bisa. Di sini bisa bahasa Inggris semua nggak? Oh, bisa kan? Rata-rata udah bisa. Zaman kakak dulu boro-boro. Ya, bahasa Inggris tuh belum tentu pada bisa. Tapi zaman sekarang udah bisa bahasa Inggris sama Mandarin. Iya kan? Nah, itu perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, tapi ini ada tapinya. Karena orang semua sekarang cenderungnya ini ya, bergantungnya pada pikiran, ya kan? Wah, mesti pintar, mesti ini. Kayaknya segala sesuatu harus diselesaikannya dengan logika. Ya, padahal Tuhan menasihati hari ini jangan kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Ya, pintar boleh nggak pintar? Boleh, ya. Jenius boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, jangan kepintaran kita jadi landasan dalam kita memecahkan masalah. Ya, jangan. Kepintaran itu perlu nggak dalam pelayanan? Perlu kan? Nih kayak sekarang direkam, masukin ke YouTube. Kalau kira-kira nggak ada kemampuan untuk ngerekam, terus mengedit video, bisa nggak jadi video bagus? Nggak bisa. Itu pasti ada keahliannya ya. Jadi kepintaran itu perlu tetap dalam pelayanan. Jadi intinya Tuhan mau memberi pelajaran hari ini tuh, jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Karena Tuhan itu sendiri adalah sumber hikmat. Jadi perumpamaan gini, pikiran manusia itu hanya setetes air. Ya, pikirin nih ya, hanya setetes. Pikiran Tuhan itu seluas samudra.
Jadi kalau pikiran Tuhan masukin ke otak kita, kira-kira otaknya jadi apa? Pecah. Ya kan? Manusia pikirannya cuma setetes. Ya, jadi kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Jadi ingat ya, kita walaupun pinter, jenius, atau bisa apa aja, tetap kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri. Oke, ya itu pendahuluannya soal kepintaran atau akal manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita nggak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau kita selalu mengandalkan pikiran kita, kita itu bisa menjadi tidak percaya sama Tuhan. Kalian suka baca nggak yang ada saintis suka meneliti tentang bumi? Wah, sudah berapa juta tahun lah apa. Intinya apa? Dia berpikir bahwa manusia itu dunia ini nih sudah berjuta-juta tahun. Jadi bukan diciptakan wah dari matahari pecah katanya. Ya kan? Banyak kan teori-teori yang mengatakan hal seperti itu. Jadi kalau manusia itu hanya mengandalkan pikirannya, dia jadi percaya sama Tuhan nggak jadinya? Nggak percaya. Iya kan? Nah, sekarang kakak tanya, waktu Tuhan menciptakan bumi itu, jadi bumi. Bumi itu usianya keadaannya sudah tua belum? Nah, tampaknya. Sekarang kakak tanya deh, waktu manusia menciptakan Adam itu secara fisik udah umur 5 tahun, 10 tahun, apa 20 tahun, atau 30 tahun? Hah? Baru diciptakan tuh, berapa tahun kira-kira? Hah? Kan udah gede Adamnya. Menurut fisik nih sekarang nih, umur berapa? 30 tahun kan? Secara fisik dia umurnya 30 tahun. Tapi kalau menurut waktu Tuhan ciptain umurnya berapa? 0, ya, baru sehari paling. Ya, jadi kan kalau ilmu pengetahuan kan menyelidikinya, wah bumi sudah berjuta-juta tahun. Padahal waktu Tuhan ciptain itu baru satu hari, ya kayak gitu. Kan ilmu pengetahuan sama kuasa Tuhan beda. Nah, jadi intinya kayak gitu. Jadi kalau terlalu berpatokan sama pikiran manusia yang penuh dengan teori-teori, akhirnya dia nggak percaya sama Tuhan. Contoh di dalam Alkitab, Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Kalau menurut logika masuk akal nggak? Kalau menurut Tuhan harus dilakukan nggak? Biasanya kalau kita mengasihi seseorang itu yang menyakiti apa yang baik sama kita. Yang baik, wah dia sering traktir gue bakso, ya gue sama dia oke lah. Ya, siapa yang sering ditraktir di sini? Wah, ada juga ya. Yang sering mentraktir, ada? Wah, dermawan nih, semuanya mentraktir. Pasti yang ditraktir baik nggak sama yang suka mentraktir? Baik kan? Tapi kalau ada orang yang suka ngata-ngatain, ngebully gitu, pasti benci kan? Tapi Tuhan bilang di dalam firman Tuhan itu, kasihlah musuhmu. Kayaknya nggak masuk akal ya secara logika ya. Mestinya kita mengasihi yang baik sama kita kan. Nih, kita baca di Lukas 6 ayat 27, 28 dan 35. Lukas 6 ayat 27, 28 dan 35. Ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Tuh, ya kan? Logikanya berpikir manusia sama Tuhan beda apa sama? Beda kan? Ya, makanya jadi kita itu jangan berpatokan pada pikiran kita, tapi pada kuasa Tuhan. Yang seorang janda yang punya minyak berapa banyak tuh? Ya kan? Akhirnya jadi banyak nggak minyaknya? Ya itu kayak gitu contohnya. Ya kan? Janda itu kan nggak mengandalkan pikirannya. Kalau ngandalkan pikiran boro-boro bisa banyak ya. Itu minyaknya bisa menghasilkan banyak sampai bisa bayar hutang.
Ya, jadi firman hari ini tuh Tuhan menekankan jangan kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Ya, karena kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita mikirnya selalu dengan logika, nanti Tuhan itu nggak bisa nuntun kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita punya kesulitan, kita punya masalah, Tuhan bisa tuntun gitu loh. Jadi kita jangan berpatokan pada logika kita sendiri. Ya, itu yang pertama ya. Kenapa kita tidak boleh mengandalkan pikiran? Yang pertama, kita menjadi tidak percaya pada Tuhan. Ya, yang kedua, kalau kita mengandalkan pikiran kita itu bisa melakukan hal-hal yang bodoh. Jadi karena pikiran kita, kita berpikir sesuai dengan logika kita kan. Tapi itu malah kita menjadi orang yang bodoh. Kita melakukan suatu kebodohan lah. Kita baca di ini deh. Ini agak panjang, kakak ceritain dulu deh. Ceritanya tentang Saul. Pasti udah pernah dengar ceritanya. Saul ini kan raja. Nah, Raja Saul ini kan berperangnya sama siapa biasanya musuhnya? Bangsa apa? Filistin. Nah, biasanya kalau bangsa Israel kalau mau perang, ya lawan bangsa Filistin atau lawan siapapun, sebelum perang ngapain? Sebelum perang ngapain? Selain doa apa? Mereka biasanya melakukan korban apa? Bakaran, bikin persembahan dulu. Tanya Tuhan. Nah, biasanya kalau yang melakukan itu siapa? Seorang apa? Nabi. Nah, pada saat itu kira-kira siapa nabinya? Waktu zamannya Raja Saul. Siapa nabinya? Samuel. Nah, biasanya kalau sebelum perang mereka melakukan korban bakaran itu dilakukan oleh Samuel, ya. Nah, ceritanya nih waktu mau perang, ini kan rakyat Israel udah mau perang tapi Samuelnya belum datang-datang. Ya, belum datang-datang Samuelnya. Kira-kira kalau Samuelnya belum datang harus tunggu nggak? Harus tunggu. Nah, orang Israel ini udah banyak yang bersungut-sungut. Ini udah mau perang tapi nggak bikin korban bakaran, gimana nih? Samuelnya nggak ada. Jadi orang Israel ini desak-desak Saul gitu loh. Gimana nih? Akhirnya apa? Menurut pikiran Saul, kalau kita mau perang kita harus apa? Bikin korban bakaran dulu dong. Benar nggak? Kalau nggak melakukan itu, kita nggak tanya Tuhan, main langsung perang aja, bisa kalah nggak? Bisa kalah. Menurut pikiran Saul, udah. Samuel nggak datang-datang nih, bahaya nih. Udah deh. Akhirnya apa? Menurut pikiran Saul, Samuel pasti tidak datang. Kalau nggak datang, ntar gimana mau perang? Nggak ada korban bakaran. Akhirnya apa? Proses melakukan korban bakaran itu dilakukan sendiri oleh Saul. Kira-kira benar apa salah? Nah, menurut pikiran Saul itu benar nggak? Menurut pikiran, benar kan? Menurut pikirannya benar. Nah, udah akhirnya si Saul ini bikinlah korban bakaran. Pas mereka lagi bikin, nggak lama siapa yang datang? Samuel. Bayangin tuh, berarti Saul itu nggak percaya kan? Dia mengandalkan apa? Logikanya. Samuel pasti nggak datang. Padahal Tuhan udah bilang nanti Samuel yang akan melakukan itu. Kan tugas seorang nabi itu nggak bisa digantiin oleh seorang raja, nggak bisa. Kan ada bagian-bagiannya. Jadi di sini karena Saul melakukan tindakan yang menurut pikirannya itu benar, malah dia sendiri melakukan apa? Kebodohan. Kira-kira Tuhan marah nggak? Marah pasti. Karena dia nggak sesuai. Ya, jadi seperti itu. Karena dia menurut logikanya harus ambil keputusan, ini pasti benar, akhirnya salah. Ya, kita baca ya di 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 12. Cerita detailnya kita baca. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 12. Satu Samuel 13 ayat
5-12. 1 Samuel 13 ayat 5-12. Adapun orang Filistin telah berkumpul dengan berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di goa, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Ya. Jadi posisinya saat itu orang Israel terdesak nggak sama musuhnya? Sampai ngumpet-ngumpet kan. Samuel janjiin ke Saul itu berapa hari dia akan datang? 7 hari. Jadi pasti datang nggak di hari ke-7 itu? Samuel datang kan? Cuman Saul ini kan karena dia mengandalkan pikirannya, dia melakukan satu kesalahan. Jadi akhirnya apa? Karena perbuatannya seperti itu kira-kira Tuhan kasih hukuman nggak ke Saul? Tahu nggak apa hukumannya? Hah? Selain itu? Hah? Apa? Tukang besi nggak ada. Nanti kita baca ya. Karena dia mengandalkan pikirannya, ya, Saul menerima akibat tidak dapat berkat. Karena dia melakukan itu, akhirnya apa? Padahal itu Saul itu tuh mestinya jadi raja terus. Tapi karena dia melakukan kesalahan itu, akhirnya apa? Posisi dia itu sebagai raja goyang, ya, akan diganti Daud. Iya, itu gara-gara itu. Bayangin tuh, cuman gara-gara dia nunggu. Padahal tuh waktu dia bikin korban bakaran itu sama Samuel datang, kira-kira waktunya lama apa sebentar? Sebentar kan, begitu dibikin, Saul melakukan korban bakaran, nggak lama Samuel datang. Padahal tuh udah dijanjiin 7 hari dia pasti datang. Betul nggak? Ya. Jadi kalau kita tuh mengandalkan pikiran kita, kadang-kadang kita bisa bukan jadi orang yang pinter malah. Jadi orang bodoh. Iya, karena tindakan kita itu, karena menurut pikiran kita benar, padahal itu belum tentu. Ya, jadi pikiran manusia itu tuh enggak segala-galanya, ya. Tetap Tuhan itu yang jadi sumber hikmat. Ya, kita baca ya, posisinya Saul itu digantiin Daud di 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Lanjut dari yang tadi, Ornil. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ya kan? Mestinya kan Saul itu, kalau seandainya Saul jadi raja nih, ya, terus mati, siapa yang jadi raja? Bukan, kalau dia tidak melakukan kesalahan ini. Habis Saul siapa yang jadi raja? Yonatan.
Kalau Yonatan udah meninggal, siapa yang jadi? Anaknya. Terus kan Tuhan janji dia akan jadi raja lamanya. Kayak Pangeran Charles tuh. Ya, Ratu Elizabeth yang meninggal, anaknya jadi Pangeran Charles kan jadi raja. Kalau Pangeran Charles jadi raja, mati, siapa yang jadi? William. Seterusnya tuh. Berarti kan keluarganya mereka sendiri yang terus jadi raja. Nah, karena Saul ini melakukan satu kesalahan, akhirnya apa? Posisinya digantikan. Gitu. Ya, jadi itu akibat dari kita mengandalkan pikiran kita sendiri yang seperti Saul itu. Ya. Sekarang kakak tanya, kita pinter nih, ya, wah pokoknya jenius lah. Kira-kira kalian tahu nggak besok akan terjadi apa? Sekolah. Yakin sekolah kalau tiba-tiba banjir? Iya kan? Nggak ada yang tahu. Dulu teman kakak nih ya, menikah. Tanggal 2, bulan 2, tahun 2002. Bagus nggak tanggalnya? Bagus kan? Nggak jadi. Banjir. Dulu tanggal segitu, ya banjir. Jadi cateringnya, makanannya tuh nggak bisa di cancel kayaknya. Kalau tempat mungkin kan bisa di reschedule tanggal berapa. Makanan kan udah dimasak pagi-pagi. Kejadiannya kan namanya bikin makanan kan pasti persiapannya kan lebih awal dong. Banjir. Pernikahannya rumah teman kakak itu kebanjiran malah. Terus tempat pestanya juga banjir. Bayangin tuh, manusia boleh melakukan apa? Ya merencanakan sesuatu, wah menurut logika dia ini tanggal paling bagus. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Enggak terjadi tuh. Banjir. Ya, jadi firman hari ini mengingatkan kita, jangan kita selalu mengandalkan pikiran kita sendiri. Tapi kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, walaupun kita pintar di sekolah. Ya, mungkin ranking 1, ingat ya, jangan sombong. Ya, tetap Tuhan segalanya. Walaupun mau ulangan, kita udah belajar, tetap kita harus doa. Kita andalkan Tuhan yang mimpin. Banyak nggak yang udah kita pelajari tiba-tiba waktu ulangan blank? Pernah kan? Nah itu. Otak manusia itu mirip komputer juga. Komputer kan canggih tuh. Ya kan? Kalau tiba-tiba mau dipakai tiba-tiba hang. Hengki. Kayak hengki. Ya, kakak sering yang disalahin tuh ya, hang. Ya, jadi tiba-tiba itu bisa terjadi, ya. Lagi ngapa-ngapain tiba-tiba bisa mati lampu. Gagal kan? Gagal. Ya, jadi kita sebagai manusia itu terbatas, ya. Nggak bisa kita tuh menurut kita ini udah paling top, ya. Nih, kakak cerita satu ya. Waktu tahun 2019 pagi kakak anterin anak kakak ke daerah Tebet untuk ikut bimbel, ya. Hari Minggu. Nah, jadi kakak anterin dulu terus kakak ke gereja. Karena pagi-pagi kan jam 7. Di tahun 2000, kalau nggak salah bulan Agustus tahun 2019. Tiba-tiba waktu pulang gereja kakak makan di bakso lapangan tembak. Terus waktu kakak mau bayar, nggak bisa. Bayangin, nggak bisa, harus cash. Pakai debit nggak bisa, kartu kredit nggak bisa. Ternyata apa? Mati lampu, ingat gak? Bukan mati lampu, listrik itu padam sejauh, kalau nggak salah deh, kakak lupa. Itu sampai sore. Nah bayangin, anak kakak tuh biasa kan jam berapa nanti kakak jemput. Mau di telepon nggak bisa, handphone tuh nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Bayangin kakak samperin ke bimbelnya, udah bubar. Karena mati lampu kan, semua nggak bisa, semua shutdown. Dan itu kan berlangsung sampai malam deh kalau nggak salah, lama waktu itu. Kakak nyariin anak kakak tuh susah. Terus mau naik kereta pun nggak bisa jalan, kan listriknya mati. Ya, jadi kakak bilang, kita manusia itu bisa pinter, bisa melakukan teknologi tinggi. Kalau tiba-tiba ada satu yang mati, listrik itu penting. Nggak bisa tuh teknologi semua langsung nol, langsung shutdown semua. Ya, jadi makanya di balik cerita itu intinya Tuhan lebih
dari segalanya, daripada pikiran kita. Kita manusia itu nggak ada apa-apanya. Teknologi itu bagus karena ada faktor pendukung. Kalau satu nggak jalan, ya udah, hilang semuanya. Ya, jadi besok sekolah itu memang benar sekolah. Kalau banjir kan, nah itu contohnya. Force major namanya ya. Jadi bisa saja terjadi, kita nggak tahu. Malah seneng kan nggak sekolah. Apalagi besoknya ulangan, nggak jadi, seneng banget dah. Ya seneng banget kan, oh iya sama kakak juga dulu gitu. Oke, ya kakak tutup firman hari ini. Ayat emasnya yang tadi, Amsal 3 ayat 5 dan 7. Ya, oke. Sekian dari firman Tuhan hari ini. Yuk kita mau naikkan satu pujian. Saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Ku takkan goyah untuk selamanya. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Ku takkan goyah untuk selamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah Sambil berdiri adik-adik, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Sebab daripadanya lah harapanku. Sebab daripadanya lah harapanku. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, kalau kami seringkali hanya mengandalkan pikiran kami sendiri ya Tuhan untuk berbuat atau melakukan tindakan, padahal itu semuanya malah menjadi satu kebodohan buat kami ya Tuhan. Tuhan pimpin ya Bapa agar kiranya hikmat-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga apapun keputusan yang kami ambil ya Tuhan, itu karena Tuhan yang selalu memberikan hikmat dan memberikan tuntunan buat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala kepintaran yang kami miliki, kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, untuk kami gunakan dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin adik-adik kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan berkati dalam studi mereka, dalam keluarga mereka, dalam pergaulan mereka.
Tuhan jaga dan lindungi mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memimpin mereka semua ya Tuhan. Kalau sebentar kami semua juga akan pulang, Tuhan sertai adik-adik kami ya Tuhan dalam perjalanan, tibakan mereka semua di rumah mereka masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kami lanjutkan acara aktivitas pada hari ini ya Tuhan, Tuhan pimpin semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.